Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Kali ini saya akan memberikan bimbingan ataupun panduan pada Anda bagaimana cara mengelola sebuah website agar tampilannya lebih menarik. Jadi yang pertama harus kita lakukan yakni membeli hosting dan membeli domain. Pembelian hosting dan domain nanti akan saya share di lain waktu, dan apa itu hosting, apa itu domain. Dan bagi yang sudah memiliki hosting ataupun domain, maka langkah selanjutnya kita tinggal masuk kepada hosting yang sudah kita share, yang sudah kita miliki. Seperti ini, username, password, serta link hosting yang sudah kita miliki. Apabila kita sudah memiliki, maka langkah berikutnya kita langsung login, dan kita sudah masuk pada tampilan login di dalam hosting. Maka disinilah bagian-bagian dari hosting. Jadi ada beberapa tampilan menu yang bisa kita kelola di dalam hosting. Namun yang perlu kita lakukan dan perlu kita pahami, pertama bahwa kapasitas yang sedang digunakan dalam pembelajaran kali ini ada 5 GB, yakni kurang lebih ada 73% yang sudah dipakai, dengan jumlah ada 33 add-on domain, ada 33 domain yang sudah masuk di dalamnya. Dan bagaimana langkah kita memasukkan domain baru ke dalam sebuah hosting. Artinya satu hosting ini bisa berisi sekian domain, dan itu tergantung pada jumlah dan kapasitas yang kita miliki. Dan langkah berikutnya kita tinggal klik bagian ini, add-on domain. Di pojok kanan atas ada add-on domain. Maka disinilah kita tinggal memasukkan domain-domain kita. Misalkan kita masukkan nama domain kita stai@taqwa.xyz. Kemudian setelah new domain name kita ketik nama domainnya, di subdomain kita klik, maka secara otomatis akan tampil di subdomain dan di domain root. Setelah itu baru kita klik add domain. Kemudian kita klik, setelah kita klik baru kemudian kita lihat prosesnya, kurang lebih sekitar 5 sampai 10 detik, kadang 10 sampai 15 detik kita tunggu prosesnya berlangsung, tergantung kecepatan dari jaringan yang kita miliki. Kemudian baru klik go, ini untuk refresh, jadi untuk melihat, dan disinilah 30 nama-nama domain yang sudah diinstal. Jadi ini langkah pertama, ibaratnya kita hostingnya itu mau nyewa tanahnya, kemudian domain ini kita membangun rumahnya atau kaplingannya. Setelah terinstall seperti ini, maka langkah selanjutnya kita klik pojok kiri atas, ada 9 kotak, di kiri atas itu ada user manager, kemudian ada home. Kita klik home. Setelah kita meng-add on nama domain kita dalam satu hosting, maka langkah selanjutnya kita tinggal menginstal aplikasi. Dan di sini ada tulisan Softacolus apps installer. Diklik Softacolus, maka disinilah kemudian kita bisa menambahkan domain yang sudah kita beli. Nanti ingin diinstal aplikasi apa saja. Apabila inginnya WordPress, maka kemudian kita tinggal install WordPress. Ada juga Moodle, ada juga Laravel, ada Magento, banyak sekali, termasuk OJS yang biasa mengelola jurnal. Maka disinilah kita tempatnya untuk mengelola domain dan memberinya sebuah aplikasi. Jadi misalkan kalau tidak ada tampilan WordPress, kita bisa ketik di sini WordPress. Kemudian setelah itu kita klik tombol pencarian, maka di sini sudah muncul WordPress. Di pojok kiri atas ada 2 tulisan WordPress. Di bagian dalam ini ada WordPress, di pojok kiri atas juga ada WordPress. Keduanya sama-sama kita klik.
atau salah satunya kita bisa klik, sama-sama berfungsi. Setelah itu di sini ada tampilan WordPress. Jadi di WordPress kali ini ada versi 5.8.2, ada versi 5.7.4, ada versi 5.6.6, ada versi 5.5.5. Jadi semakin ke kiri ini menunjukkan versi WordPress itu semakin tinggi, sedangkan semakin ke kanan versi WordPress itu semakin rendah. Setelah tampil seperti ini, kita tinggal install now, klik install now. Oke, setelah itu kita tinggal pilih install, tetapi harus kita lihat dulu dari 30 nama domain yang sudah kita add on tadi, saat ini kita mau menginstal WordPress atas nama siapa. Disinilah kita tinggal memilih. Jadi misalkan ada centang di sebelah kiri, maka itulah berarti nama domain yang akan kita install dengan WordPress. Klik stay, kemudian setelah itu nama admin user ini kita ketik admin, sebenarnya apa saja yang kita inginkan, kita tinggal mengisi di bagian ini. Kemudian password juga kita tinggal ketik di sini, misalkan kita tinggal buat password seperti itu. Oke, setelah itu bagian belakang kita tinggal install. Jadi lain-lain kita abaikan saja. Baik, tampilan ini sudah. Jadi WordPress sedang menunjukkan progres dan proses untuk instalasi. Ditunggu sampai proses ini berlangsung hingga 100%. Dan setelah 100% selesai, itu berarti menunjukkan instalasi WordPress di dalam domain kita sudah berhasil atau sukses. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Dan sekedar tambahan, untuk login ke sebuah hosting ini hanya satu user yang bisa diterima. Artinya tidak bisa kemudian dua user ini login dalam satu waktu ke dalam satu hosting. Dan di sini proses instalasi WordPress di domain sudah selesai, dan mari kita coba lakukan. Ada dua link di sini. Link pertama ini adalah link utama untuk domain atau WordPress kita. Kemudian yang kedua ini ada link ketika kita ingin masuk sebagai seorang admin. Jadi yang pertama bagian atas kita klik kanan, kemudian kita coba dicari dalam pencarian. Baik, sudah muncul. Ya. Apabila ada tulisan seperti ini sudah berhasil kita melakukan proses instalasi. Ada STAI @taqwa to mpi.xyz. Jadi tampilan yang seperti ini berarti proses instalasi WordPress kita sudah selesai. Dan selangkah selanjutnya, bagaimana kita bisa masuk sebagai admin. Jadi kita bisa ada dua langkah, klik kanan, open link in new tab. Baik, kita tunggu prosesnya. Ya. Kita tunggu. Nah, apabila sudah login seperti ini secara otomatis, berarti kita sudah berhasil login sebagai seorang admin. Jadi kalau tampilan awal biasanya yang akan muncul di bagian awal akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita di awal bisa dilakukan ketik nama domain kita. Misalkan saya punya domain di sini www.stataqwa2mpi.xyz. Jadi tinggal ketik flash atau garis miring, kemudian WP, strip, tinggal admin. Begitu. Jadi kita coba perbesar, coba tampilkan di sini. Jadi nama domain kita. Jadi nama domain yang saya miliki pertama itu ini. Ini nama domain yang saya miliki. Bagaimana langkah selanjutnya saya agar bisa masuk sebagai seorang admin? Maka yang di atas kita copy paste.
Di bagian belakang kita hanya tinggal menambahkan flash wp strip admin. Jadi ketika ini yang kita lakukan, maka nanti pada saat kita ingin masuk akan tampil seperti ini. Oh, ini kita sudah login, kita coba logout dulu. Ya, jadi ketika kita ketik nama domain ditambahkan wp login atau wp admin, maka akan tampil seperti ini. Saat itulah kita tinggal masukkan nama user kita, kemudian password yang kita miliki. Password ini diingat jangan sampai keliru. Sebaiknya dicatat di kertas sendiri atau dicatat di HP, disimpan baik-baik. Jadi bila sudah tampil tampilan seperti ini kita berarti sudah sukses sebagai admin utama di dalam mengelola website. Saya kira itu langkah pertama kita membuat domain dari proses instalasi di hosting, kemudian proses instalasi di Softaculous, dan sampai sukses. Jadi kita baru melakukan langkah awal untuk proses instalasi aplikasi berupa WordPress untuk domain kita. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.